Assalamualaikum, welcome back di Ghost yang ke-30 A Day in Cirebon, edisi kondangan dan juga kuliner. Kali ini Bandung Cirebonnya lewat jalur biasa. Kita berangkat itu sekitar jam 1 siang abis Jumatan di hari Jumat 6 Juni 2025 alias hari H Lebaran Idul Adha. Ini tuh kenapa nggak lewat jalur tol aja sih yang cuma 2 jam, karena ada berita kalau ada pergeseran tanah di tol Cisumdawunya, kan agak worry ya. Akhirnya ya jalur biasa aja, terus belok dulu ke Majalengka karena pengen makan siang di Sangu Akel Cigaleh yang viral itu. Tapi karena ini hari Lebaran kali ya, jadi ya sayangnya tutup gitu si warungnya. Ya udah akhirnya kita langsung gas aja, langsung ke Cirebon dengan niat hati ya udahlah makan empal gentong gitu, Haji Aput atau enggak kerucuk. Ternyata ya di Plumbon juga pada tutup. Ya udah check in, terus malamnya akhirnya nemu si bakso viral ini. Namanya bakso Sidodadi. Lokasinya ada di Jalan Kesambi, seberang ruko yang ada Amanda Brownies gitu. Ini sih murah meriah ya, harganya cuma 22 ribuan aja per porsi. Dan honestly si es tehnya ini ya Allah, ternyata legit mirip-mirip es teh yang ada yang dijual di daerah Solo atau Jogja. Ini cukup luas sih, dan aku enaknya sih ngambil bagian luar karena biar lebih adem, di dalam gerah banget. Guys, honestly ini tuh dia si lada putihnya tuh kuat banget gitu, mericanya tuh kuat banget. Jadi ya sebenarnya buat anak-anak nggak pakai apa-apa juga agak kerasa pedas ya, agak kerasa anget. Karena tadi aku cobain nih yang Neng, ini kan anak-anak jelas ya nggak pakai sambal gitu Neng. Dan ternyata memang bukan dari kuahnya doang, si baksonya teh hangat gitu, agak anget-anget dari merica. Nah ini tadi kita makan di bakso Sidodadi, Jalan Kesambi nomor 61. Situ kalau pakai motor, kalau misalnya mau bawa mobil bisa ke seberangnya. Ini tuh kita kan lagi hari Lebaran Idul Adha ya. Terus di Cirebon tuh kayak kompak gitu loh, banyak yang tutup tempat makan. Terutama kayak empal gentong Haji Aput, empal gentong kerucuk, pokoknya sebangsa nih kulineran deh. Banyak yang tutup, dan beruntung si bakso ini buka, kita udah lapar banget dan rasanya ya so-so lah gitu. Cuma sayangnya dia tuh si mie-nya tuh mie kuning biasa gitu loh, dengan kataku sih dengan bakso yang meaty dan enak. Sayangnya dia kurang di mie-nya aja. Padahal kalau mie-nya pakai mie yang kayak mie ayam itu kayaknya oke deh gitu. Kita mau ke Superindo dulu ya, karena kan tadi booking hotelnya itu nggak yang sama sarapan. Karena melihat review sarapannya agak kurang oke. Jadi sekarang mau beli buat nanti sarapan. Itu buat kentang ya, masa roti dipakein saus tomat. BTW selama di Cirebon kita nginepnya di Hotel Intan. Harganya cuma 200-an aja, tapi memang agak sedikit jauh dari lokasi keramaian di Cirebon. Ya lumayan lah dekat sama lokasi kondangan yang kita nanti mau datang. Ya sekarang mau kemana? Anaknya tuh ya tuh, partisipan aktif. Ini nih Pak, ngintip kunci. Ya. Jadi ini hotelnya tuh di tengah pemukiman gitu guys. Tapi sebenarnya kalau jalannya ke situ, nih, itu sekitar 200 meter ke jalan yang rame itulah, bukan utama tapi cukup ramai. Kayaknya deket gitu ke kota. Nah ini bentar, nah itu tuh pantai, laut Cigana. Serius ya, ini hotel cuma 200 ribuan aja.
Sebenarnya kalau yang bawah sini itu tuh yang superior aku dapat di 219.000 di Agoda. Pokoknya beda aplikasi beda harga. Tapi kalau di yang kamar aku itu Deluxe 244, murah banget. Cuma memang sih tanpa sarapan. Kalau mau ini di sini nak, mau main bola dulu di sini. Tuh ini puas banget sih kalau mau lari-larian anak-anak. Udah area buat main bolanya. Luas sekali. Bisa nongki-nongki, terus parkirnya juga luas. Staffnya ramah-ramah, pola asli. Nah kalau yang bagian bawah sini tuh ini superior semua. Bedanya kayak di size-nya aja sih, size kamarnya. Gitu. Kalau untuk sarapannya kan aku nggak include, tapi kalau misalnya aku membeli paket sarapan itu 35.000 per orang dewasa dan 25.000 per anak-anak yang di atas umur 4 tahun. Ini kolamnya kecil, say. Kolam ini, kolam anak doang. Tuh. Kolam anak doang. Terus gak ada area bilas sih, cuma ada shower. Ya buat budget 200.000 atuh. Ya udah lah ya gitu. Jadi kalau di sini tuh nggak ada yang kamar bilas khusus gitu. Jadi kalau mau bilas cuma di showernya. Nanti bisa tuh numpang ganti baju di toiletnya. Toiletnya ada di sini. Gitu. Ini buat hotel budget sih kalau kataku ini murah meriah ya. Karena lokasinya juga sebenarnya masih deket ya ke kota gitu. Kota deket. Terus ini kan deket daerah Sumber juga. Kalau dari Sumber tuh orang-orang yang mau ke Jawa Tengah lewat sini deket juga gitu. Seneng banget nak. Kacamatanya nggak dipakai ah. Aduh. Ayo dari sini nak, renang ayo. Good boy, balik lagi ya. Balik lagi. Masih dalam suasana Lebaran ya, ini hari keduanya. Jadi masih banyak yang kurban. Jadi kalau di Cirebon kelihatannya kurbannya teh pada di hari kedua, karena tadi malam masih banyak kambing-kambing gitu di masjid-masjidnya. Oh, tuh ada merpati. Seru banget main bola. Buat hotel 200 ribuan oke sih, serius. Dan kalau kata aku mah ya di Cirebon teh si hotelnya teh mahal-mahal, yang harga 400, 3,5 pokoknya 3,5 sampai 600 tuh pas dilihat ya hampir-hampir kayak gini gitu loh. Sebelahnya terbang. Masih fasilitasnya hampir-hampir sama, cuma mungkin beda di sarapannya ya, lebih proper kali, lebih beraneka ragam gitu menunya. Kalau di sini tadi cuma roti, teh, kopi, sama makan berat aja sama buffet gitu. Tapi kalau misalnya mau ambil yang di atas 600 itu yang bagus langsung sekalian, kayak Aston gitu kan. Terus apalagi tuh Batika itu lumayan, itu emang beneran bagus. Jadi kalau yang bagusnya tuh yang langsung high end-nya gitu. Tapi kalau yang menengahnya, kalau kataku hampir sama nih sama Hotel Intan ini. Cuma nggak tahu ya, ini lihat beberapa review karena ini belum coba sendiri. Recommended nih kesini. Kalau yang cuma buat transit doang. Terus jauh ya jarak-jarak hotelnya, bukan yang ngagunduk di satu tempat misalnya nih. Oh ini kalau di Jogja misalnya area Prawiro Taman atau Sosrawijayan, ini enggak, kayak lebih nyebar gitu loh posisi-posisi hotelnya.
waktunya check out. Check out dulu ya guys. Ya masih hotel lama sih, tapi staffnya ramah-ramah, helpful juga. Alhamdulillah udah check out. Terus sekarang mau ke schedule utamanya. Agenda utamanya itu ke undangan. Undangannya di Gereja Bunda Maria. Terus lokasinya sekitar 1,1 apa 1,3 kilo. Jadi lumayan dekat. Gak enaknya Cirebon tuh paling ini ya, kalau ada kereta api gini tuh nanjak ya. Kebanyakan gitu. Posisi nanti nanjak, dibikin nanjak ini ya. Udah sampai di venue-nya. Tapi sebelah mana ya? Kalau di sini nih kan nggak ada janur-janur ya. Salah. Coba tanya satpamnya. Hah? Gitu. Hah? Ternyata Gereja Bunda Maria ini kawasannya cukup luas, bagus, cantik gerejanya. Terus ternyata di sini tuh ada 2 yang nikah. Jadi tanya dulu ini yang jam berapa, terus nama siapa gitu. Terus kita udah bawa kado. Honestly aku agak awkward sih karena kan pakai kerudung ya. Terus masuk ke gereja, sini mah gereja Katolik sana, karena aku kan aktif sekali. Ya semoga bisa kondusif di dalam. Katanya sudah mulai pemberkatannya. Terus ini tuh kok nggak resepsi, jadi dia habis dari pemberkatan langsung syukuran gitu. Selama pemberkatan kita duduk di paling belakang, terus akhirnya bisa ngucapin selamat buat pengantin. Luas banget. Lah dia malah nemu playground. Nah, habis dari undangan sekarang mau makan di Ayam Goreng Bahagia. Jadi sebenarnya tadi mau nyobain ayam goreng Santa Maria, tapi ternyata masih suasana lebaran jadi masih tutup. Yuk langsung Mas try katanya mah, cuma yang nggak tahu ya. Ciri khasnya Cirebon tuh banyak yang jual duren terus sama es campolai. Tempat duduknya ada yang meja, ada yang lesehan juga. Nggak terlalu luas sih, tapi oke lah. Jadi di sini tuh ada yang bakakak yang 1 ekor gitu. Ada yang potongan. Aku ambilnya yang potongan karena pada sukanya kan paha semua. Tapi di sini tuh kalau mau serundeng nambah lagi, mau pakai bawang goreng nambah lagi. Kalau mau lalaban juga nambah lagi gitu. Kurang lebih. Nah, udah datang. Ini dia ayamnya. Katanya sih ayam kampung, tapi ini mah jigana lain ayam kampung, Mbak. Nggak tahu deh kalau pejantan. Cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kampung orang beda kali. Iya. Sok-sok ayo. Sini sayang. Ya. Nih. Ayam kampung teh langsing kieu guys. Ayo Kakang makan yuk. Gimana, Pak? Gurih. Gurih. Sambalnya ada nggak? Kayak kurang lama gitu. Kurang lama untuk sambalnya manis. Jadi kalau ayam mah gitu gurih, kalau sambalnya lebih ke manis sih, nggak pedas. Jadi guys, kalau menurut aku sih ya, honestly, ini ayamnya kalau dibilang enak ya lumayan, tapi bukan yang gimana banget gitu. Ini teh ayamnya tuh ayam pejantan. Punten Neng, liatin Neng. Tuh.
tuh. Itu ayam pejantan, bukan ayam kampung, beneran ayam kampung gitu. Karena banyak emang ayam pejantan tuh dibilangnya ayam kampung. Terus ini menurut aku sih ngungkepnya kurang lama, jadi agak-agak liat gitu loh, alot gitu kan. Dan bumbunya jadi nggak terlalu meresap sampai ke dalam-dalamnya banget, tapi di kulitnya bumbunya tuh gurih gitu, dominan gurih. Untuk sambalnya, dia sambalnya dominan manis, manis lah, nggak terlalu gurih, pokoknya lebih ke manisnya aja, pedasnya juga enggak. Jadi kakang nih aman banget makan sambal. Sambalnya bikin enak, jadi ya kalau misalnya makannya pakai sambal tuh lebih ngeblend aja gitu, jadi asin pedas, enggak, asin manis maksudnya. Tapi yang aku nggak terlalu suka tuh lalapan bayar lagi, lalapan loh guys, lalapan bayar lagi. Kalau mau pakai taburan bawang goreng sekitar 1 SDM juga bayar lagi gitu. Ya mungkin tiap daerah beda-beda ya, kita hargai saja. Pantesan orang banyak yang ngambilnya dada dan banyak yang rekomendasinya juga dada, karena kalau dada potongannya lebih gede, maksudnya dagingnya lebih banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dada dia lebih sealot tadi ayam paha. Ya, sebenarnya harganya bukan yang mahal banget sih, enggak, cuma karena pretelan gitu kali ya, dan pretelannya tuh jatuhnya jadi agak lumayan gitu pas kali totalin. Ya buat coba-coba oke lah, tapi mungkin not in my type. Tapi nggak tahu nih kalau ayam apa tuh Santa Maria, karena katanya sarundanya enak. Mungkin next kalau ke Cirebon kita cobain ya. Bingung sekarang mau kemana karena banyak yang tutup. Berhubung di hari kedua Lebaran Idul Adha ini masih banyak yang tutup, ya udah langsung aja balik ke Bandung via jalur biasa lagi, nggak jalur tol. Dan jalur biasa tuh Bandung Cirebon kemarin 4 jaman, dan kayaknya sih sama ini juga Cirebon Bandung sekitar 4 jam. Tapi kita kayaknya ini berhenti dulu karena kayaknya udah mulai lapar nih. Yuk kita makan yuk. Sekarang rest dulu, beli oleh-oleh tahu Sumedang. Biasanya beli di Cita Rasa, tapi kali ini pengen makan di Sari Kedelai, karena dulu aku waktu masih kuliah Jatinangor suka beli kesini. Enak ya? Enak ya dadanya. Nggak mau? Ini sini apa teh? Ini cai isi ayam. Pedas nggak? Sedikit. Tinggal satu ya? Nggak dikasih emang? Ada mana di dalam? Apa kroket? Ya, Coba. tapi kayak daunnya. Isinya bihun. Dikit ya tadi ya. Enak. Pisangnya enak. Manis pakai pisang tanduk, aduh panas. Ini panas. Enak gitu. Kang, cirengnya Kang. Gimana tahunya? Kakinya. Gimana tahunya? Nih, cirengnya. Ini si ayam. Nggak begitu pedas, cuma anget-anget aja pedasnya, tapi ini enak banget, masya Allah. 3 ribuan aja say. Ini masih ada pisangnya. Ini pisangnya 3 ribuan tapi gendut-gendut, aduh susah ngambilnya. Pakai pisang tanduk jadi manis say. Manis guys. Terus adonannya teh juga adonan molen. Ini dia penampakan tasuso alias tahu susu
tahu Sumedang siomay. Jadi tuh Sumedang teh digoreng dulu dibalik, dikasih adonan siomay. Kalau kataku sih ini mirip tahu walik ya. Terus dikasih sambal kecapnya juga mirip sama tahu walik. Cobain yuk. Jadi kayak tahu aci gitu. Tahu nggak tahu deh. Ini pakai ikan apa pakai udang? Ini kayak udang sih. Ini ada rasa-rasa ikannya gitu, ada rasa ikan apa udangnya. Enak ini. Si adonan siomaynya adonan aci. Ini sih di sangguan sih enak. Lihat. Nah, senangnya di sini tuh udah dikasih sausnya. Kalau di yang lain saus gininya harus beli lagi. Kalau ini udah dikasih free. Nih ada tempat makannya juga. Jadi menunya sih kayak ada iga bakar kayak gitu-gitu. Ada ubi cilembunya. Oke, udah deh jalan-jalannya. Jalan-jalan singkat. Sebenarnya bukan jalan-jalan karena tujuan utamanya mau ke undangan. Udah beres, beli oleh-oleh juga udah. Yuk pulang ke Bandung, istirahat dan besok see you di Ghost to yang berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.